Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Saaf Pratama dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas pengayaan saya untuk matematika wajib semester kelima. Nah, untuk pengayaan ini saya akan membawakan materi sederhana terkait matematika wajib, materi peluang kejadian. Nah, baik. Peluang kejadian. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dari definisi peluang kejadian. Peluang itu apa sih? Atau enggak? Nah, jadi peluang itu kita bisa bilang atau kita bisa katakan sebagai kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan kejadian karena peluang kejadian. Nah, untuk garis besar di peluang kejadian materi kelas 12 ini adalah kayak misal peluang kejadian terambilnya beberapa kartu remi atau peluang keluarnya angka dadu total perjumlahan angka dadu 4 seperti itu. Jadi hanya terbatas kepada hal-hal yang sederhana, belum yang kompleks. Jadi hanya terbatas seperti dadu, kartu, dan kelereng. Itu beberapa materi utamanya. Jadi itu ya untuk peluang kejadian, yaitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Oke, sebelum masuk ke materi utama, kita kenalan dulu sama beberapa istilah yang akan digunakan di dalam materi peluang kejadian ini. Yang pertama, untuk disclaimer, saya tidak menuliskan banyak istilah karena memang tidak cukup ruang di baca saya ini, maaf ya. Pertama ada ruang sampel atau S. Peluang. Apa sih ruang sampel? Yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misal ruang sampel S, satu koin adalah koin, gambar, koin dan gambar. Angka dan gambar maksudnya. Ini digunakan kurung kerawal karena berupa himpunan. Kemudian yang kedua ada titik sampel peluang. Yaitu semua anggota dari ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan satu uang logam, titik sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Kemudian ada frekuensi relatif. Apa sih frekuensi relatif? Adalah hasil peluang tertentu yang muncul dari sejumlah percobaan. Oke, saya akan menambahkan beberapa istilah lagi yang akan banyak digunakan di dalam materi ini. Yang pertama itu ada seperti lambang U dan lambang N seperti ini. Ini mungkin mengulang materi di SMP ya untuk materi himpunan. Jadi untuk U itu untuk mempermudah biasanya digunakan untuk seperti peluang kejadian munculnya angka dadu 4 atau 5. Jadi untuk lambang seperti U ini digunakan untuk notasi atau. Ya, baik. Untuk lambang ini nih, lambang isi U ini dapat digunakan untuk pengganti kata atau. Kemudian yang N itu apa yo? Yang N itu bisa untuk pengganti kata gabungan atau dan juga bisa untuk digunakan lambang ini gitu ya. Jadi bisa diingat nih istilah-istilah yang bakal banyak muncul di materi peluang kejadian. Baik, lanjut ya. Nah, peluang kejadian majemuk. Untuk peluang kejadian ini sebenarnya ada dua ya. Ada peluang kejadian majemuk dan peluang kejadian komplement. Untuk kali ini saya hanya akan fokus di peluang kejadian majemuk dan saya juga akan berfokus di salah satu cabang kejadian majemuk ini. Yang pertama itu ada peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Maksudnya yaitu jenis peluang yang menunjukkan kalau di antara dua kejadian ada persekutuan atau irisan N, A irisan B tidak sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya ada jenis peluang kejadian majemuk saling lepas. Apa sih peluang kejadian majemuk saling lepas?
yaitu jenis peluang yang menunjukkan kalau di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Nah, jadi kalau tadi di tidak saling lepas itu ada persekutuan, di saling lepas itu tidak ada persekutuan atau irisan. Maksudnya kayak gimana sih ya? Jadi untuk mempermudah saya akan mengilustrasikan untuk kejadian tidak saling lepas dan saling lepas ini. Kita punya diagram Venn seperti ini. Nah, untuk diagram Venn seperti ini nih, itu dapat dapat disebut sebagai kejadian saling lepas. Mengapa? Karena ya mereka tidak ada irisan seperti definisi yang tadi disebutkan bahwa saling lepas itu tidak ada persekutuan atau irisan. Jadi di dalam diagram Venn ini tidak ada persekutuan atau irisan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tidak ada sama sekali persekutuan atau irisan. Untuk tidak saling lepas itu ada irisannya. Nah, ini namanya irisan. Irisannya itu misalnya 1, 2, di sini 3. Irisnya itu 3, 4, 5. Jadi si 1, 2 ini milik diagram Venn A dan 4, 5 ini milik diagram Venn B. Irisannya yaitu 3. Seperti itu. Dan irisannya itu tidak boleh sama dengan 0. Baik, untuk yang saling bebas ini definisinya adalah peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen, kejadian sendiri. Kemudian selanjutnya ada rumus peluang kejadian. Nah, ini adalah rumus yang umum digunakan dan kemungkinan hanya sedikit di soal-soal ya. Untuk rumusnya saya ambil dari website Ruang Guru, yaitu P dalam kurung A sama dengan NA per NS. P dalam kurung ini itu adalah peluang kejadian A. NA adalah peluang anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya titik sampel. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal peluang kejadian majemuk. Baik, nomor 1, 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah penempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis adalah, nah, untuk menjawabnya seperti ini. Pertama, cari NS terlebih dahulu. NS itu tadi apa ya? Ada yang ingat? Nah, NS itu adalah banyaknya titik sampel ya. Diingat, NS adalah banyaknya titik sampel. Nah, cara menghitung NS-nya ini menggunakan cara kombinasi. Jadi untuk mengerjakan peluang kejadian ini memang harus sudah di luar otak lah untuk materi kombinasi dan satu lagi yang namanya kombinasi. Permutasi ya, kombinasi dan permutasi. Jadi sudah harus bisa untuk dua materi ini agar dapat mengerjakan soal-soal di peluang kejadian. Nah, untuk mencarinya itu kan banyak cara mengambil 4 bola dari 15 bola. Berarti 15 kombinasi 4 sama dengan 15 faktorial per 15 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya 1365. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai NA. Yaitu banyak cara mengambil 4 bola dari 12 bola. Yaitu 12 kombinasi 4 sama dengan 12 faktorial per 12 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya 495. Nah, menggunakan rumus tadi yaitu P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Nah, si NA ini tadi adalah 495. Ya, NA-nya itu 495 dan NS-nya adalah 1365. 455 dibagi 1365 sama dengan 0,36. Jadi peluang terambilnya adalah 0,36. Lanjut,
Sekarang akan berfokus ke peluang kejadian majemuk saling lepas. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Diketahuinya yaitu A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 sama dengan 13. Ini maksudnya 13, 22, 31. Itu maksudnya adalah ini kan kita dadu berjumlah 4. Dadu berjumlah 4. 1 sama 3, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 1, 4. Nah, untuk dadu 1, 1, 3, 3, 1 ini adalah dua bilangan yang berbeda. Jadi harus tetap ditulis dua-duanya ini. Nah, N-nya sama dengan 3 karena ini 1, ini 2, ini 3. Sehingga jadi PA sama dengan 3/36. 36 ini adalah dari 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 sama dengan 16, 25, 34, 43, 52, 61 kan sama dengan 6. Ini sama ya caranya kayak yang ini, yaitu 1 tambah 6 7, 2 tambah 5 7, 3 tambah 4 7, ini 7 7 7. Jadi ada 1 2 3 4 5 dan 6. N sama dengan 6, PB sama dengan 6/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah P dalam kurung AB sama dengan PA ditambah PB sama dengan 3/36 ditambah 6/36 sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Mudah kan? Itu untuk soal kejadian menjebuk saling lepas. Lanjut soal nomor 2 untuk kejadian majemuk saling lepas. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, maka peluang terambilnya kelereng berwarna merah atau hijau adalah, ini sini ada kata-kata atau. Ya, adalah kita terus diketahuinya. Pada hal diketahui N merah sama dengan 5, N putih sama dengan 3, N hijau sama dengan 2. Ini ya, 5, 3, dan 2. NS sama dengan, itu totalnya 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk mencarinya itu P merah, U atau tadi kan sudah saya sebutkan kan, atau hijau sama dengan N merah per NS ditambah N hijau per NS. Nah, jadi P merah atau hijau sama dengan N merahnya tadi berapa? 5 per NS. NS itu tadi 10. Ditambah N hijau. N hijaunya itu sama dengan 2 per 10 NS ya. NS itu NS itu 10 nih, NS. Sama dengan dijumlahkan 5/10 tambah 2/10 sama dengan 7/10. Nah, jadi seperti itu. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah atau hijau adalah 7/10. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat saya mengenai materi matematika wajib peluang kejadian majemuk, terutama di peluang kejadian majemuk saling lepas. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.